Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata al-huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 140 baris 7 dari atas. Orang musanifu hadal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabi dzikri ayyakuna dzakiru lillahi ala akmalil adabi wa ahsanil hayati dhahiran wa batinan. Wa min adabi dzikri, dan di antara adab-adabnya berzikir, adab itu kata-kata kaifiah atau tata krama ayakuna dzakiru lillahi, ialah bahwasanya harus ada orang-orang yang berzikir kepada Allah itu ala akmalil adabi, itu dalam keadaan yang paling sempurna adab-adabnya, menyempurnakan adabnya. Wa ahsanil hayati, dan yang paling bagus caranya, dhahiran wa batinan, pada lahir dan batin. Adab-adabnya orang berzikir ya, itu seyogianya ya melaksanakan berbagai adab-adab, aturan-aturan, tata cara ya, cara berpikir, dan ambil yang paling bagus lah, yang sempurna. Dhahiran baik lahiriahnya, batinan maupun batinnya. Jadi zikir itu melibatkan dhahir dan batin. Karena orang yang berzikir itu yang dianjurkan yang lahir dan batinnya masih kumpul. Kalau tinggal dhahirnya doang ya nggak usah zikir, ya kan? Nggak usah tahlilan, ya paling ditahlilin. Nggak usah yasinan, dan nanti dia yasinin kan gitu. Nggak usah ngaji, nanti dia ngaji ini dong, tinggal lahirnya doang. Kalau yang batinnya aja ya udah gak dikir, udah batinnya aja gambarnya asal. Makanya adabnya harus lahir, pikirnya harus lahir batin, yang sempurna. Kalau tidak menggunakan adab yang sebaik-baiknya. Bagaimana adabnya yang baik? Wa yakuna ala toharotin wa nahobatin tamatin. Orang yang berzikir dzakirulillah, orang yang berzikir kepada Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah itu ala toharotin, dalam keadaan suci, wa nahobatin, serta dalam keadaan bersih tempatnya, bersih pakaiannya, bersih lahirnya, suci batinnya,
suci bersih lahirnya, suci bersih batinnya. Ya, namanya bersih ya bersih, nggak ada noda apa-apa, nggak kecampuran apa-apa, namanya juga bersih. Tamatin yang sempurna, apa itu sempurna? Aman itu sempurna. Cara berpikir, adabnya, bayakuna fi hali dikrihi, dan harus adanya padanya itu pada waktu dikirnya itu kosi alilah, itu orang yang khusyuk kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Ya khusyuk itu aladina yang duluna anahum mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang kembali berjumpa dengan Tuhan. Ini yang paling susah, makanya kita nggak benar karena khusyuk itu artinya kembali berjumpa dengan Tuhan dengan keyakinan. Orang yang sedang berpikir itu harus yakin bahwa dia sedang kembali dan berjumpa dengan ya. Kelemahannya itu di sini, kenapa kita pikir itu nggak bisa lahir batin ya, karena belum bersih, belum suci. Makanya untuk bisa menggapai ini kan tidak bisa diteorikan ya, tidak bisa ditaklimkan. Karena ranahnya bukan ranah teori, ranahnya ranah praktek. Praktek itu ya sebaiknya dibimbing. Kalau ini enggak ya, makanya apa ya namanya? Butuh metodologi. Harus ada metode. Nah, metodologi itu yang kemudian disebut dengan toriko semua. Toriko itu jalan itu ya harus ditempuh. Makanya umumnya kita bilangnya bikin mengingat, tapi nyatanya juga nggak bisa ingat. Ada sebatas menyebut itu dengan lisan. Ini urusan akhir. Ingat itu dengan hati, urusan batin. Nah, ini kan dibutuhkan satu kesadaran yang tinggi ya. Ini teknologi, bukan teknologi ya. Tapi teknologinya teknologi metafisika. Kalau ini kan teknologi fisik ya. Ya. Ini yang harus kita sadari dulu. Kita hidup di dunia ini kan beraktivitas dengan menggunakan lahir dan batin, dengan jasmani dan rohani. Jasmani itu penuh dengan keterbatasan. Ada keterbatasannya. Jasmani kita pasti. Sehingga ada aktivitas-aktivitas kita secara jasmania yang bisa kita lakukan dengan manual. Tetapi ada aktivitas kita yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan manual, karena kita tidak bisa menjangkau. Bisa dipahami nggak ya? Dalam kita beraktivitas ini, bersosialisasi, kan kita di dunia ini kan bermasyarakat, bersosialisasi dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, ya, yang umum dengan sesama manusia, ya. Ini urusan lahiriah bukan? Lahiriah. Tapi disadari atau tidak disadari, ada nggak keterbatasan kita? Banyak. Ada. Sehingga ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan secara manual sesuai dengan keterbatasan yang ada, tetapi ketika sudah tidak bisa
terjangkau dengan manual, kan butuh teknologi apa tidak? Bisa dipahami nggak pada saya? Contoh. Sekarang ini saya dengan bapak-bapak yang hadir di sini sedang beraktivitas tidak? Saya masih bisa menjangkau tidak? Masih. Berarti bisa saya lakukan dengan manual kan? Ini agaknya membantu sebetulnya. Tanpa ini masih bisa nggak nih? Masih bisa kejangkau nggak? Suara saya masih bisa kejangkau tanpa ini? Bisa. Tanpa ini teknologi Pak. Teknologi bukan ini. Tanpa ini saya masih bisa. Masih kejangkau, masih bisa manual kan? Bisa dipahami nih contohnya Pak. Tetapi ketika aktivitas ini sudah tidak bisa terjangkau, nggak mungkin saya lakukan dengan manual, berarti butuh teknologi. Zamannya semakin ke suara sehingga suara saya sudah tidak terjangkau lagi. Bisa dipahami ya? Pakai teknologi itu ya? Ini hanya urusan antar kita loh Pak. Kita tidak bicara antar Tuhan, kita dengan Tuhan. Ya, kemudian karena kemungkinan ya kejangkau Pak, tapi kadang-kadang suaranya samar-samar. Kebetulan suara saya memang nggak pakai mic juga kencang sebetulnya. Cuman kan tetap ada keterbatasan. Bisa dipahami Pak? Nah, ketika sudah sampai pada ujung batas yang tidak mungkin bisa terjangkau, sehingga kita perlu menggunakan teknologi. Teknologi kan Pak? Ya. Lebih keras nggak suara saya? Ya. Ini bukan hanya kejangkau ke sini, ini bisa kejangkau keluar. Kan harapannya kenapa pakai ini? Sebenarnya pakai ini kan nggak masalah, yang ngajukan kita. Kemudian ada inisiatif, orang sengaja menyumbangkan ini supaya apa? Ada siar Islam di kampung kita kan gitu, supaya terjangkau kan gitu kan? Pakai teknologi. Bisa dipahami Pak ya? Teknologi ini ada sistem apa tidak? Ini melibatkan ini atau fisiknya. Kemudian ada kabel kan? Kabel. Terus di situ ada colokan. Masih ada lagi di situ komponen sistem yang ada di ampli ya. Ada sistem lagi di ampli itu. Seandainya tidak ada sistem ini, bisa nggak ini dipakai? Terjangkau nggak? Dalam batas yang sudah puncak, nggak akan terjangkau Pak. Atau coba udah nggak pakai ini, ganti aja pakai kawat misalnya, bisa nggak? Kenapa? Tidak ada sistem. Oke? Ini baru di antara kita loh Pak. Sekarang saya di sini. Saya ingat saudara atau keluarga yang di kampung. Ya. Bisa nggak saya teriak-teriak di sini pakai ini? Kejangkau apa tidak? Kenapa nggak bisa? Kurang canggih. Betul nggak? Bohong sekencang-kencangnya nggak bakal kedengeran di Tuban. Jawa Timur kan terbatas. Oke ya. Berarti hubungan saya dengan keluarga di Jawa kalau pakai ini nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Sama jenengan masih nyambung Pak. Karena masih ke. Jadi saya perlu nggak tinggalkan ini? Tinggalkan dulu ini. Ganti teknologi yang canggih pakai ini. Kelihatan nggak fisiknya? Bentuknya apa? Bentuknya apa? Kotak kan? Namanya casing
Ada nggak di dalam sistem? Beda nggak sistemnya dengan ini? Nah, mulai paham nih. Mudah-mudahan. Ini yang kelihatan apa ya? Casing itu lahir atau batin? Dalamnya ada sistem nggak? Kelihatan nggak? Tidak. Udah bisa dibayangkan belum? Bisa dibayangkan Pak Tanda? Penting nggak ini? Loh, kita nggak usah yang ini masih teknologi Pak. Ini masih teknologi fisika. Ini ada sistem di dalamnya. Ada pohon, baterai. Kalau nggak ada baterainya nggak bisa dipakai. Terus ada komponen-komponen yang ribet kayak yang melakukan. Kemudian harus ada kartu. Harus nggak ada kartu? Harus. Kalau nggak ada kartu bisa nggak kita? Terus di kartu itu ada nomornya nggak? Tertentu nggak nomornya? Kalau nggak ada nomornya? Kalau salah nomornya? Salah sambung. Dan 0817829507. Datangnya mencetnya 0817829504. Nyambung nggak? Kenapa? Beda frekuensi. Halo? Dia frekuensinya ada di 0817829507. Sama radio juga begitu. Sama satu nomor, dan nyambung Pak. Benar? Sekarang casingnya bagus, baterainya full 100%, ya. Apanya kartunya ada, nomornya benar, pulsanya nggak ada, pulsanya bisa Pak? Tidak. Pakai pulsa cadangan, bayarnya nanti kalau sudah ngisi, itu kan? Itu sistem bukan? Sistem bukan? Oke, ini teknologi bukan? Pakai teknologi, pakai praktik kok. Nggak pakai teori. Pakai teori nggak bisa sama. Misalnya sampai sekarang itu masih gaptek kok. Di teori ini tuh. Harus dibimbing, ini di teori. Untuk bisa itu harus gitu. Betul nggak? Perlu nggak ada yang melatih? Saya dulu mau SMP, saya tak cakutin dulu kok masih salah-salah. Sampai diajari. Perlu membimbing nggak? Ini masih fisika. Bagaimana kita dengan itu? Jadi bayangannya seandainya ini tubuh kita. Terus di dalam ada komponen. Kita belajar ada komponen namanya rohani. Jadi yang bisa menyambungnya kan casingnya apa sistem yang ada di dalamnya. Ada Pak orang jualan HP murah, nggak sampai 100.000 lah. Juga ada bunyinya musik, tapi belum pakai no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Jadi ngomong sendiri dia jawab. Terus orang lihat ngomongnya apa ya orangnya? Cakapan atau gendeng gitu. Ngomong sendiri dijawab. Kenapa? HP-nya HP mainan anak. Betul nggak? Mainan anak-anak TK. Lalu juga sendiri aja gitu. Bujang dulu Dewi. Nggak nyambung sama siapa juga. Karena di dalam tidak ada sistem, tidak ada frekuensi. Bagaimana kita mau khusyuk?
bisa kembali berjumpa, kemudian bisa berhubungan, komunikasi, nyambung. Sementara sistem nggak jalan. Halo, bro. Jadi yang penting kalimat-kalimat yang diobrolkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang penting nyambungnya? Halo. Yang penting nyambungnya apa redaksinya? Redaksi bener-benerin, nggak nyambung, nggak pernah dipikirin. Itulah saya Indonesia itu tidak. Redaksinya bagus, Pak. Nyambungnya nggak pernah dipikirin. Terus ketika nggak ada respon apa-apa nyala nih. Kenapa saya tahajud tiap malam loh. Buka berapa doanya. Kenapa bikinnya? Sadanya kan nyala loh. Putus asa. Terus kalau gini betul. Apa? Bertahun-tahun dirakat, bertahun-tahun ngamari ini. Besok bukan? Halo, pernah nggak punya perasaan gitu? Pernah punya perasaan gitu? Makanya kalau baru-baru ngetol kayak Pak, kan ada apa-apanya, kendu, betul ya? Ibarat orang nggak ada buah. Makanya kemarin bacaan yang lalu, zikir ditekankan adalah zikir qalbu ma'al lisan. Qalbu ma'al lisan. Kemarin gitu kan? Itu sebelumnya itu masih ada tulisannya masih. Ya. Barangnya kudulur qalbu ma'al lisan. Harus hadir qalbu bersama lisan sama. Karena dari dalam inilah yang bisa ada sistem untuk bisa berhubungan. Makanya sholat perintahnya mengerjakan apa menegakkan. Tegak itu begini apa begini? Tegak itu begini apa begini? Loh, waktu kita sholat yang ada di pikiran dan hati kita begini atau begini? Makanya ini bukan anekdot, memang ada di dalam apa ya sunnah Rasul itu. Mungkin pernah dengar juga kiai-kiai orang cerita ya, katanya itu hadis Nabi ya. Apabila datang waktu sholat, kemudian hidangan telah disiapkan, mana yang didahulukan? Makan. Makan. Tuh. Berarti pernah dengar loh? Ya. Makan dulu, santai makan itu adabnya, nggak buru-buru makan. Nanti malah kesel. Nanti kesel malah makan orang. Sholat jauh, buru-buru. Makan santai aja. Kan waktu sholatnya itu sekian jam ke depan. Makan paling setengah jam. Makan dulu, sholat dulu. Tuh. Logikanya bagaimana? Kenapa harus makan dulu? Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Boleh nggak saya cerita tentang kewalian? Boleh nggak? Cerita tentang jalan kewalian. Kalau aroma saya pernah diceritain ya. Dulu waktu saya oleh Bangkalan itu masih muda Pak, masih nyantri Pak, pondok sama seorang kiai. Pondok santrinya banyak, dia santri baru. Nah, ketika sholat berjamaah, maghrib isya, kan kiainya yang imam.
dohir banggaan di belakang. Nah, wong santri baru sama jalan. Nah, ketika sudah sholat berjamaah berjalan, saya boleh bangga pertama terbahak-bahak di saat orang lagi seandainya jenengan mau jadi imam, mau jadi makmum, terserah. Ya, mau Pak Ali, mau Pak Sardono, mau Pak yang beda imamin di sini, mau Pak Jul imamin, kemudian di belakang ada yang pertama terbahak-bahak. Gimana kira-kira imam? Imamnya gimana? Kacau nggak? Makmumnya lain? Masalah. Saya sholat bareng jenengan, kita tengah jenengan lagi sholat. Saya ketawa terbahak-bahak. Kira-kira gimana makmum? Imam sama makmum sama-sama kok. Pegel nggak? Kesel nggak? Gerutu nggak dalam hati? Sholat sambil gerutu coba. Sholat sambil kesel kan? Coba. Sama ya. Apalagi imamnya. Gimana bahasanya? Ya aja. Sholat kiri orang pertama itu keren nggak ini cerita? Mau tahu nggak selanjutnya bagaimana? Selesai sholat, kan heboh. Diomelin orang banyak nggak? Semua pemain ini sudah. Imamnya Pak Yai kamu, ini dikeroyok cangkeng, mesake santri yang nyaran, dikeroyok santri, sapirang-pirang, mesake apa betul? Jadi nggak tahu itu macam ya. Akhirnya, orang santri bisa mikir-mikir, dipanggil, ya. Berdua-dua ditegur. Nah, kamu tahu nggak tadi itu sedang apa? Sholat Yai. Ngerti dong? Sholat itu tujuh apa? Ya, itu khusyuk. Oh, Andri ngerti lah ya sholat itu khusyuk. Terus apa yang kamu lakukan tadi waktu sedang sholat berjamaah? Tertawa ya ini. Tertawanya kayak tertawa ya. Ya memang dia tertawa ya. Dia jujur. Memang salah ya biar disalahkan. Santri itu nek yo orang apa? Nek salah yo diakoni salah. Nek bener. Belum orang yo jangan enggak. Harus tegas santri. Oh iya kalau enggak. Jangan enggak. Apa yang mau orang? Tahu ya. Ditanya. Kenapa melakukan itu? Ya saya nggak bisa nahan tertawa Pak Yai katanya. Loh, nggak bisa nahan tertawa bagaimana? Loh kan saya kepingin ketawa, bisa nggak kalau lagi kepingin nahan tawa itu Pak? Nggak bisa Pak. Saya kan juga nggak kepingin ketawa, tapi terus saya kan kepingin ketawa. Rasional nggak sih kejadian ini? Wajar apa tidak? Masih wajar, emang lagi kepingin itu. Tapi kalau yang lagi nangis juga nangis. Lagi sholat. Kebetulan dia kepengen ketawa, nggak bisa nahan ketawa. Tapi begitu Pak. Nah, kenapa kau lakukan itu? Apa yang terjadi dengan dirimu? Begini Pak Yai, bagaimana saya nggak kepingin? Waktu Pak Yai sholat kan Pak Yai yang imamin. Saya melihat Pak Yai itu nggak pakai kopiah. Terus pakai apa? Pakai wakul. Pakai kalau saya ngimamin terus saya pakai wakul terus saya kan guyu apa nangis? Saya kewajiban. Saya imamnya. Terus jujur Pak Imam lihat saya pakai wakul, ketawa apa nangis? Tapi barangkali nangis ya itu saya gendeng dulu kayak gitu. Coba pakai wakul. Ya bener, mungkin Pak ya ini saya jenengan itu ngangge wakul, ada buatin
Wah, luar biasa santri aku ini. Luar biasa santri aku tahu santri aku ini. Luar biasa santri. Nah, kenapa kayak ini? Bener loh. Aku sholat itu petangku luwe. Waktu aku ngimami mau mangan petangku. Kenapa kamu ketawa ini? Kebayang gitu. Loh, rasional nggak terima? Cerita santri, macam-macam tak isinya di pesantren itu sudah menjadi satu tanda-tanda kewalian. Ini orang nanti ternyata sekarang orang menyebut Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Pernah kita ke sana? Bagaimana subuh-subuh belum azan masjid muat apa tidak? Belum azan masjid sudah nggak muat. Padahal sudah diperluas sebesar itu. Itu apa mungkin? Lalu begini apa begini? Ingin tahu apa yang takut? Saya kalau melihat di sini bukan kopia. Yang ada di pikirannya, wah, bakul nah. Kalau kita kira-kira gimana kita? Gimana? Itu dia yang teknologi. Masih nggak mau, masih ngaku merasa hebat sholatnya. Itu dia yang teknologi. Pikirannya ya. Ini mungkin, makanya perintahnya suruh begini sholat itu. Dan kalau di bulan Rajab ini ada perintah Isra Mi'raj, itu Rasul Isra Mi'raj dulu apa sudah dulu? Perintah sholat dulu apa Isra Mi'raj dulu? Mi'raj dulu kan? Berarti begini dulu kan? Nah kita ininya dibagus-bagusin, ininya nggak nyambung, sistem tidak berjalan. Berarti sistem itu adanya di fisik apa di rohani? Paham ya? Enggak ada. Tahu enggak? Nah, maksudnya ini Pak. Ya nggak apa-apa lah dalam proses pembelajaran. Nah kita memang fisiknya dulu aja. Tapi kan awalnya dewe piromwe. Mungkin seumur kami waktu baru ada dia nggak ini kan apa lah ya dalam rangka olah bukan buat siapa-siapa, buat diri kita sendiri. Jadi nggak usah nyalakan siapa-siapa, tengoklah ke dalam bukan rumah dulu gitu loh Pak. Itu makanya salah satu adabnya berpikir ya ini tadi sosial lingkungan itu sosialilah itu ini tidak bisa diteorikan, harus Pak, harus ada praktek. Makanya di dalam toriko ini zikir itu menjadi metode yang terpenting. Tetapi harus dalam kondisi suci dan bersih, dohiron, bapak. Begitu nggak dibacakan? Nah, ini yang belum masalahnya. Ini belum sudah. Wah, terus merasa udah bisa, merasa udah ini. Apa lagi? Paling hafal juga, paling nggak bisa. Nah, ini jadi masalah. Bimbingan belum. Karena ini metodologi itu kalau tahu semua. Nggak bisa cuma ditunjukin. Orang baca petunjuk, paling petunjuk, nggak melangkah ke jalan itu nyampe lah.
jalanan ada tahu jalan terus dia Bandung 75 kilo kita baca terus ulang-ulang terus kita hafalin Bandung 75 km Bandung 75 kita hafalin Bandung 75 km lewat ini Bandung 75 lewat tol ini kira-kira nyampe Bandung apa tidak bisa kembali dan berjumpa dengan warga yang di Bandung apa tidak sudah tidak perlu apa harus pakai teknologi belum naik bis belum naik ini juga begitu betul loh kalau dulu kan kita ngaji kita Syekh Abdul Somad Al-Albani Syekh Al-Salihin dalam proses perjalanan suluk yang pertama adalah mu'atabah pertama habis mu'atabah baru mau habis mau baru roja habis roja baru sobat baru syukur dan itu sifatnya semua adalah batiniyah kau itu takut roja itu harap lahir apa batin ini? Ada 10 makanya nanti dimasukkan dalam bab to'at batin atau to'at mau 3 roja ya syukur sabar merigo Tuhan jika mau 10 nanti silakan dibuka kita Syekh Abdul Somad Al-Albani itu memang ada beberapa jilid, ada jilid awal untuk orang umum, jilid ini untuk orang yang mutawasid, yang tengah-tengah, yang jilid yang terakhir itu untuk orang muda. Jadi ada tidak. Kitabnya ada yang bersama. Itu 10. Jadi mau nggak mau harus itu dulu karena apa? Untuk orang yang berzikir kepada Allah dan persiapan adalah toharoh suci dan bersih dohiron wabah kita nggak mau mengoreksi orang lain ya Pak ini kan kita ngaji bareng biasanya untuk saya jenengan ya untuk jenengan masing-masing nah anggaplah zikir yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan itu sebuah benih tanaman anggaplah ini tanaman kacang atau jagung ya pikir kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ngaji kita ini sebuah benih buah jagung, buah kacang terus kita punya kebun lahan ini tandus Pak bebatuan berbatu. Hanya tidak ada tanah yang subur. Karena dia tanah bebatuan. Tanah yang subur itu akhirnya di bawah bebatuan. Terus kita nanam kacang di atas bebatuan ini. Ya mungkin ada lah lapisan itu dan bebatuan. Kira-kira tumbuh atau tidak? Tidak. Tumbuh. Tetap tumbuh. Tumbuh nggak? Tumbuh, siapa bilang nggak tumbuh? Orang yang di gunung itu nggak tumbuh. Gimana betul? Ya, hijau yang segar. Orang bilang kok bagus tanamannya, dijempol-jempolin juga Pak. Kira-kira kalau kita nanam jagung, nanam kacang, cuma butuh dijempolin orang, apa butuh panen isinya? Halo, bagus tanamannya Pak. Pas dicabut, kira-kira bijinya gimana? Ada nggak petani yang senang begitu?
Ada kan? Pengen panen kan? Sama Pak. Taruhlah ladang itu adalah hati kita orangnya. Makanya di Quran banyak mengibaratkan summa kosatul buhu. Ya kan? Bahkan dikatakan kalau hijau, au asadukot. Kemudian hati mereka menjadi keras, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kira-kira lahan begitu kalau kita tanemin, tumbuh nggak? Tumbuh nggak? Sama racun mesti racun orang bilang begini nggak? Terus udah dijempol-jempolin orang yang awalnya dewi rasa nopo, nggak panen. Itu ada nggak kepengen bisa panen tanaman? Nah, sekarang ada lahan, ya apa ini nggak selesai nggak apa-apa. Ya kan orang ini bahan baru kan ini bahan input yang kita jadikan bahan proses berpikir. Nah, kita sedang proses ini kan. Proses kan pengen apa yang diproses itu berbentuk biar bisa dibawa gitu. Tadi saya bikin ini yang gitu walaupun masih mentah nggak apa-apa tapi kan tinggal goreng nanti di rumah. Kan sudah diproses ya. Kita punya lahan ini berbatuan yang keras Pak. Sehingga ketika kita nanemin tumbuh tapi nggak pernah ada, nggak pernah panen, nggak merasa apapun dari hasil tanaman kita. Pengen nggak kita panen? Nah, kalau kita pengen panen, kok kita masih menggunakan alat yang kita gunakan menanam itu lagi, kira-kira bisa panen nggak? Kemarin nanamnya pakai apa? Cuma pakai pacul. Pacul terbatas nggak? Hanya sebatas kemampuan dia langsung. Begitu mentok batu, kira-kira batunya yang mereka apa paculnya yang mereka? Paculnya mereka. Tapi kalau kita pakai panen, tetap masih mau pakai pacul juga. Begitu lagi Pak, bertahun-tahun. Bahkan mungkin sampai mati Pak, begitu lagi. Dia tunggu kita apa? Enggak ada panen apa-apa, jangan salahkan itu. Jadi kalau pengen ada hasilnya harus bagaimana? Cari teknologi yang yang bisa bongkar bebatuan itu supaya mendapatkan tanah subur yang ada di dalamnya. Halo, bisa dipahami Pak ini? Jadi kalau pacul nggak bisa, pakai aligas nggak bisa, mesti pakai apa? Beko. Bulldozer ya. Beko biasanya untuk bongkar yang keras itu. Kalau dibongkar enggak? Bongkar batu yang keras itulah yang dikategorikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Farambani. Beliau itu muridnya Syekh Saman Al-Madani, Madinah. Kayak gitu Pak. Bisa kita mengoperasionalkan beko sendiri? Apakah kita punya beko sendiri? Nggak punya. Cari yang punya beko dan dia ahli sebagai operator beko. Bisa dipahami ya? Nanti kalau sampai ketemu yang pemilik beko dan dia operator beko, ya kan biar aja dia yang bongkar batu. Sampai perlu bongkar sendiri nggak? Kalau sudah beko bergerak, betul nggak? Batu dicongkel, meledak, ketemu pernah yang subur di dalam, dengan tinggal apa? Menanam. Tumbuh nggak? Lebih subur. Begitu dijabut ada isinya. Satu biji isinya bisa banyak. Ini ada yang isi 4, ada yang isi 3. Mentes enggak? Jadi beko ini apa? Hasil panennya luar biasa, katanya mentes. Kemarin kok apa namanya kempeng kayak ya kan? Kok ini sekarang mentes. Enggak, aku saya pernah wasilah. Wasilahnya apa? Beko.
yang nyetir siapa? Ini operator. Bisa dipahami nggak? Nyambung nggak kata arah subur? Ada hubungannya nggak? Kalau nyambung, kenapa? Ada sistem di beko itu. Jadi pemilik bekonya pun ada sistem yang bisa nyambung dengan beko. Dia yang menyampaikan ke tanah yang subur itu. Kita butuh wasilah enggak? Ini wasilah enggak? Yang nyambungkan ini apa sistemnya? Coba lihat ke sini. Semua lihat. Kelihatan enggak? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Lihat apa sama? Kok bingung? Casing bukan? Kamu bisa nyambung dengan saya sekarang? Bisa nyambung dengan saya? Kenapa? Saya ada sistem dan kamu ada sistem dan kamu sekarang satu frekuensi dengan saya. Halo. Nah, tidak tergantung sistem di sini nyambung ke sana atau tidak? Kalau ini nyambung ke sana sampai nyolok ke sini, nyambung nggak? Ini nyambung atau enggak? Kenapa kita nyambung? Lahir batin, adep-adepan. Ini wajah tuh, wajah dia. Halo, sampai lagi nyolok. Istilahnya apa namanya ini? Tawajuhan. Kalau wasilah apa tidak? Nyambung Pak, pakai operasi aja. Ada sistem Pak. Makanya di Quran jelas saya sampai ngaku manusia beriman, panggilannya nggak ya Yohanes tapi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bisa orang katanya baik semua. Ini berjumat di masyarakat terus. Iso. Itu jumatan. Ini kata Allah. Apa bukti? Sesuatu orang. Jadi kalau lewat, ini saya berbuat harus yang disebut baik kan nyambung kok doa masyarakat terus yang beda-beda nih. Halo, kita ngalami itu enggak? Oh jauh, jangan dina aman tapi tapi ada waktu ilaihil wasilah. Dan hendaklah kalian mencari kepadanya itu wasilah. Disuruh nggak? Dari wasilah disuruh apa tidak? Dari iman. Nah, pekerjaannya apa namanya? Tuh tahu. Apa cuma cukup tawasul? Tawasul diapalin. Masih ada lanjutannya. Wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguh, berjuang menuju jalannya. Karena jalan itu yang bisa menyampaikan. Sistem itu yang menyampaikan. Bukan namanya handphone infinite, handphone ilah hadroti, Samsung, ilah hadroti Nokia, ilah hadroti. Sistemnya ini harus sungguh-sungguh. Kalau nggak ada sinyalnya, nggak ada pulsanya, nggak ada powernya, tetap aja orang. Sudah baca itu bisa pilih. Pesanan kita tawasul. Sudah sungguh-sungguh mengikuti apa yang dimubayakan oleh yang kita tawasuli.
Terus buat apa kita pilih Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Allah makhluk di kutubil arifin. Udah sungguh-sungguh kita membuka. Perlu perjuangan apa tidak? Perjuangan perlu korban apa tidak? Sampai cuman pergi toko cari wasilah, cuman beli HP tok di kota. Tinggu perlu ini pak. Pembatasnya bisa. Hatinya jelek masih belum nyambung, harus berkorban membelikan, tapi juga yang ada beli lagi paketan supaya bisa nge-save banyak, beli memorinya yang isinya baru bisa berjuang lah. Cuma 165. Pikir la ilaha illallah berapa sih? 165. Allah cuma berapa sih? 1000 kan? Padahal harusnya 11.000 harusnya. Yang 1000 aja belum bagian itu bisa pilih, gimana mau 11.000? Halo. Bagaimana makanan? Itu semua Pak. Itu yang dimana baca itu bisa pilih. Ketawasan terus, jalannya nggak ditempuh. Perjalanan itu butuh perjuangan. Makanya urusan begini Pak, dalam dunia, yaitu Pak, caranya pengen nggak penting Pak. Yang penting dengan nyambung. Jadi mulai apa? Nyambungnya murid dengan murid. Tapi banyak orang yang itu nggak pintar Pak, tapi bisa jadi kiai Pak. Banyak nggak cerita itu? Karena mereka yang dengan chatting ya, pun dipahami, pun ya, paham ya. Tanya yang Rabu kemarin Pak, ya, masalah sahaja itu saya masih blank. belum begitu paham saya. Karena saya ini yang saya tanyakan begini Pak. Ya, setiap kita ngaji kan ambil rokok boleh ya? Boleh. Nanti saya lupa ngasih rokok. Ini saya juga nggak tahu. Ya bukan lanjut lagi. Setiap ngaji kan kita selalu rutin ya Pak Yai. Berdoa yang intinya ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Itu kayaknya perasaan rutin terus gitu. Iya. Yang jadi pertanyaannya gini Pak Yai, hubungannya sama yang syahadat kemarin, Rabu kemarin yang dibahas itu. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Yai. Apakah seseorang bisa husnul khotimah manakala seseorang itu belum sempurna syahadatnya Pak Yai? Hubungannya sama syahadat kemarin Pak. Mungkin itu aja Pak. Tentang husnul khotimah. Orang-orang itu bisa husnul khotimah karena syahadatnya belum sempurna. Saya bahas satu-satu ya Pak. Husnul khotimah dulu ya. Ya. Husnul itu kata dari hasanul, husnul itu bagus. Artinya bagus atau baik. Khotimah itu penutupan. Khotam. Baca Quran khotam berarti sudah dari awal sampai penutupan. Iya, sampai akhir. Jadi bisa diartikan penutupannya dalam keadaan bagus atau akhirnya baik. Walaupun di sininya mungkin bejat bakalan akhirnya baik. Namanya apa? Husnul khotimah. Dia min ahlil khair. Boleh, itu mana husnul khotimah ya? Yang hubungannya dengan syahadat, ya kan? Orang yang husnul khotimah itu orang yang mati syahid kan? Orang mati syahid husnul khotimah nggak? Iya. Orang mati syahid itu masuk surganya karena dihisab.
langsung masuk surga, nggak pakai ngantri. Jangan kami ya, makanya bukan yang itu, nggak penting-penting amat surga saya itu betul. Ini benar, yang penting kan sahihnya, yang penting masuk surga. Untuk bisa masuk surga itu mati sahih. Mati sahih itu orang yang mati di jalan Allah. Pas pada akhir hidupnya dia sedang berjuang di jalan Allah. Kalau kita berada di jalan Allah, perjalanannya kemana? Menuju Allah itu untuk ketemu apa tidak? Untuk kembali apa tidak? Ketemu tidak? Kalau sudah kembali dan berjumpa, ketemu, menyaksikan enggak? Menyaksikan itu apa? Sahaja. Nah, berarti husnul khotimah itu adanya di mana? Di sini. Makanya ada peristiwa yang diceritakan oleh para kiai dalam hal mesot. Ketika Nabi itu sudah menghadap Allah, sebagaimana nabi-nabi yang lain pernah punya permintaan baru. Sekarang kamu sudah ketemu, aku mau minta apa? Silakan, semua permintaanmu saya kabul. Nabi minta apa? Minta apa? Minta kaya minta istri tambah dan cantik lagi, minta apa apa yang minta Nabi? Ya Rob, jangan engkau cabut nyawa umatku sebelum engkau ampuni semua dosa. Waktu itu yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan benar siapa? Yang merah siapa? Yang menyaksikan benar siapa? Apa yang diminta? Jangan kau cabut nyawa umatku sebelum kau ampuni semua dosa. Allah janjinya apa? Aku bilang, aku akan ampuni dosa-dosa umatmu setahun sebelum matinya. Artinya ketika kepastian matinya tahun 2025, dari tahun 2024 dia sudah bertobat, ingin kembali berjalan di jalan Allah, dosanya hapus. Dikasih waktu setahun. Rasulullah nggak nerima. Enggak, ya. Enggak, saya nggak bisa nerima. Kok nggak terima? Setahun itu lama ya. Berarti umatku setahun itu lah. Kok lama? Ya setahun itu 12 bulan ya. Setahun itu 12 bulan. Sebulannya itu 30 hari. Satu hari itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik ya. Lama ya. Lama ya terus. Ringankan. Ringankan ya loh. Ringankan untuk umatku. Jangan setahun. Dikabul nggak sama? Oke. Oh itu nih umat kita. Sahrun kau bilang motinya. Aku ringankan untuk umatku. Sebulan sebelum matinya. Kalau sekarang Januari matinya Februari, Januari keempat dihapus semua dosanya. Dari setahun 3 bulan. Rasulullah terima? Orang gimana Rasulullah cintanya sama kita? Rasulullah ya. Jangan ya Rob. Kopi belum mati, ringankan lagi buat umat dulu. Kenapa 3 bulan mas? Terus sebulan itu buat umat lama ya Rob. Saulanya terlalu dingin. 30 hari itu. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 menit. Lama ya Rob. Saulnya lama. Kopi belum ringankan untuk umat. Terus apa? Kopi itu di umat kita. Yauman qabla mautina. Aku ringankan untuk umatku. Enggak sebulan. Berapa ya? 1 hari. 1 hari sebelum matinya. Sesok mati saya ditobat, tak hapus dosanya.
Begitu Allah sayang nggak sama kita? Rasulullah cinta nggak sama kita? Mana Rasul yang percaya gitu? Dari 1 tahun tinggal 1 hari. Terima Rasulullah. Keberatan ya. Kok bagi umat ini? Ringankan ya Rob untuk umatku. Jangan sehari ya. Sedino itu suwe ya. Kok sedino ya? Jangan kan kok sedino ya. Habis sisa itu ngaji. Atau pas habis sholat maghrib itu ngaji. Sampai isya. Mulai kau pengajian. Ngomongin kiai ini kok. Halo. Kok manggut sih? Ngomong sok. Jangan-jangan orang ngaji ngomongin saya. Kok sehari itu loh, 24 jam ya kok. Umatku repot. Habis maghrib ngaji sampai isya. Habis sholat isya pulang. Ngerasanya kiai ini yo. Suruh nunggu sehari ya begitu. Kuat sehari Pak. Ringankan ya kok. Ya Allah kebangetan umatmu kok belum coba gitu. Sedino itu bisa jadinya umat. Mungkin ya umatmu kayak begitu mau kenal. Terus gimana mau kopi? Ringankan umat lagi. Jadi 1 hari enggak? Iya. Ya wes. Tak kopi itu nikmatika. Alam subur gitu. Aku ringankan umat. Akan aku ampuni semua dosanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jadi Husnul Khotimah adanya di mana? Di mana Husnul Khotimah Pak? Surat Najm. Allah jauh sama kita? Allah jauh pada kita? Dekatnya seberapa? Lebih dekat jaraknya. Selama rohmu nyampe di nurat lagi masih menyaksikan aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes, Husnul Khotimah. Masa sudah berat pakai antri. Halo Pak Tanto. Halo. Yang minta begitu siapa? Yang minta begitu siapa? Rasulullah kan? Rasul, kita nyambung nggak sama Rasulullah? Jujur, kalau sampai nyambung sama Rasulullah, walaupun belum sempurna, Rasulullah sudah minta. Insya Allah pada saatnya Allah akan datang mengingatkanmu. Di saat engkau tidak ingat apa-apa, Allah yang datang mengingatkanmu. Itu di sini. Halo. Jadi yang penting nyambungnya apa ucapan syahadatnya? Halo. Nyambungnya apa ucapan? Menyaksikan mengucapkan? Menyaksikan. Menyaksikan. Saya bersaksi ini adalah handphone. Bisa buang ini lama. Saya masih bisa mengingat? Masih. Bisa saya mengingat? Masih. Tahun depan? Bisa. Masih. Kenapa? Saya belum menyaksikan. Bukan mengucapkan. Saya bersaksi ini adalah handphone. Benar bukan ini? Saya bersaksi ini adalah handphone. Benar bukan? Ayo. Namanya syahadat penting benar. Rukun Islam apa? Rukun Islamnya bisa nggak wala tamutun naik muslim? Makanya sebelum waktunya habis, kita muslim. Saya yakin kok KTP-nya sebelum waktu habis. Kapan? Sebelum ini loh, belum sampai sini. Ayo muslim itu benar. Jangan deh, aku semuanya bisa saya saksikan. Kalau saya saksikan melihat ya, ada wujudnya nggak? Ya. Jadi yang disaksikan
wujud enggak? Wujud apa? Tak wujud. Terus wujud itu sifatnya siapa? Allah wujud hidam bakoh mukhalafatu lil hawa isi yamuhu binafsihi wa kaniyah mudrakiroka ilmu hanya sama pasok dalam kotiran aliman hayat sami'an basiran mutangkali tidak. Jadi sifat wajib bagi Allah yang pertama apa? Wujud. Kenapa wujud? Karena harus disaksikan. Halo, kamu menyaksikan saya nggak? Kenapa? Wujud. Itu pintar udah. Oke? Masih bingung? Masih bingung? Jadi yang penting apa? Hubungan apa ucapan? Ojo ngomong cok, hubunganmu ini loh dijalin. Makanya ada yang tawasi. Ya betul. Menjaga hubungan vertikal. Itu wasilah betul. Betul. Makanya saya Abdul Qadir menjamin. Ada orang Yusuf tadi itu. Mau orang gampang itu nggak ada lagi suara menjerit-jerit itu. Kenapa? Kok enggak? Dia ini orang baru sekali-kalinya dia pernah datang ke majelisku dan dia ikut baik akhirku pernah sekali itu. Halo? Jadi syafaat tidak? Terus yang kita harapkan dari Rasulullah apanya? Syafaat itu apa? Pertama, di saat kita tidak mampu lagi, ini loh syafaat. Itu nggak bosan? Itu wasilah tuh bosan? Wasilahnya wujud atau nggak wujud? Wasilahnya yang wujud atau nggak wujud? Wujud yang di dalamnya ada wujud yang di dalamnya ada wujud. Karena sistem nyambung betul. Kamu terkecoh sama kesan bagus kalau sistemnya nggak nyambung nggak bisa paham ya? Jadi kita punya harapan apa tidak? Selama kita punya jaringan frekuensi. Sekarang nasir yang di dekat saya nyambung sama saya. Taman punya jaringan sinyal yang nyambung sama nasir. Bisa nyambung ke saya? Minimal bisa melihat tolong nasir ya. Pesannya bisa nyampe ke saya. Pak Tarso di belakangnya dia nggak nyambung ke saya. Tapi siapa nyambung ke sana? Karena nyambung ke sini. Bisa nyampe nggak bisa nyambung ke saya? Karena ada wasilah yang menyampaikan. Ada nggak syafaat? Nggak jelas begini nih. Nggak nyata begini. Pribadi. Cekal. Saya penak Pak. Pakai teknologi Pak. Ini hanya orang-orang praktik, nggak bisa diteorikan. Harus praktek. Baca itu sapilihi la'alakum tuhlihun. Berjuanglah di jalannya supaya kamu bisa sukses. Supaya kamu tidak ada. Jadi modern. Itunya sana, oke lagi Batina ada, nah ya itu, cekap ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahwa yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jirunina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Batabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Thank you.